sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Puji Tuhan. Siapa yang liburan anak-anak sekolah pada keluar kota atau ke luar negeri? Angkat tangan aja. Yang dari luar kota, silakan angkat tangan. Yang baru dari luar kota. Ada Ibu Agio, ya saya tahu ada beberapa keluarga yang keluar kota. Bagi yang tidak keluar kota, tidak kemana-mana, kalaupun keluar cuma ngangkat jemuran, mari kita saling menguatkan. Tentunya kita nggak perlu merasa, aduh gimana ya, kayaknya enak ya mereka ya. Sebenarnya dimanapun kita berada, Tuhan memberkati kita, amin. Yang penting kita selalu punya hati yang bersyukur, ya. Nah, siapa yang masih ingat khotbah minggu lalu? Ingat nggak? Khotbah minggu lalu tentang apa? Kesempatan dari Tuhan. Ya, kita belajar dari 3 orang tokoh, yaitu Saul, Daud, dan Salomo. 3-tiganya nggak memenuhi kriteria Tuhan, betul tidak? Nggak ada. Bahkan kita semua yang ada di ruangan ini, bahkan semua orang di dunia ini, tidak ada yang memenuhi kriterianya Tuhan untuk dipilih sebenarnya. Tapi karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, Tuhan yang pilih. Bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Amin. Jadi tidak ada, saudaraku, kita bisa bermegah, kita bisa sombong, kita bisa merasa bahwa kita ini dalam pemakaian Tuhan itu karena memang kita layak, karena kita hebat, karena kita memang punya pendidikan yang tinggi, pendidikan yang bagus, ataupun hal-hal yang Tuhan memang maksudkan untuk kita. Tidak ada, saudaraku. Ya, tapi sayangnya ada hal-hal yang di dalam perjalanan, di dalam pemilihan Tuhan, di dalam keputusan-keputusan kita masih bisa jatuh. Kita masih bisa salah. Ya ingat ya, Saul akhirnya kehilangan panggilan ilahinya karena kebodohannya, ya. Dan Daud dalam kesalahannya, puji Tuhan, masih tobat, masih balik. Kalau Saul nggak balik, makanya dia celaka, ya. Dan Salomo adalah produk dari Daud yang gagal, tapi Tuhan nggak gagal. Amin. Kita bisa gagal, tapi Tuhan nggak pernah gagal dalam perjanjiannya. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Nah, hari ini kita belajar bagaimana kita harus tahu masa-masa ini adalah masa-masa penantian. Siapa yang tahu masa-masa ini adalah masa-masa penantian? Kan sulit kan, keadaan sulit ya, perang di mana-mana, ekonomi lagi sangat menekan, betul nggak? Ya, bisnis kayaknya tuh banyak yang berkeluh kesah. Ya, bahkan banyak orang-orang dalam pelayanan hari-hari ini juga berkeluh kesah. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan berkeluh kesah kalau saya ketemu sama mereka. Ya. Tapi semua itu dalam rancangan Tuhan. Semua itu ada waktunya Tuhan. Dan saya percaya ketika Tuhan kasih waktu untuk kita ditampi, ada maksud Tuhan yang besar untuk saudara dan saya. Ada maksud Tuhan yang mulia untuk saudara dan saya. Amin. Tidak ada maksud jahat di dalam segala perkara yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Semuanya bertujuan untuk kebaikan bagi kita. Ya. Selalu saja ujungnya adalah kebaikan. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu punya maksud jahat atas hidupmu, ataupun maksud menghancurkanmu, ataupun maksud untuk melemahkanmu, atau menghukummu bahkan. Tidak ada. Semuanya tujuannya untuk kebaikan. Nah, hari ini kita akan baca dari Injil Lukas, pasal yang kedua ayat 31 dan 32. Cuma 2 ayat kita baca sama-sama. Judulnya adalah masa penantian. Saya percaya Allah menyaring dan memurnikan umatnya melalui proses penantian. Ya. Silakan kita baca sama-sama. 2, 3. Simon, Simon, lihat,
iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Luar biasa ya? Luar biasa enggak? Kalau saudara renungkan 2 ayat ini luar biasa. Ya. Coba perhatikan. Selalu saja iblis itu tugasnya apa? Nuntut. Bilang sama kiri kananmu, kalau kau sering kali nuntut orang lain, kau sudah temenannya sama dia. Ayo ngomonglah. Kalau sudah saling nuntut, hati-hati. Iblis bermain di situ. Hati-hati. Masa-masa penampian ini, iblis bermain dengan apa? Mengacaukan banyak pikiran orang percaya untuk saling menuntut. Menuntut untuk berubah. Menuntut untuk lakukan hal-hal yang kelihatannya baik, tapi belum tentu dia sendiri lakukan. Hati-hati. Ya. Tapi Yesus, apa yang dia lakukan untuk kita sepanjang masa? Aku berdoa. Aku berdoa. Kalaupun kau enggak berdoa, Tuhan berdoa untukmu. Kalaupun hari ini kau banyak masalah, kau dituntut dengan banyak hal, baik pekerjaanmu, baik orang tuamu, keluargamu, siapapun itu, keadaanmu. Kalau sampai kau enggak berdoa pun, Tuhan tetap berdoa bagimu. Saudara pikir Yesus naik ke sorga terus dia santai-santai, leha-leha gitu. Jalan-jalan di sorga sana. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pengantara kita satu-satunya kepada Bapa sepanjang masa. Makanya orang yang semakin hari semakin suka berdoa, dia akan connect dengan hati Yesus. Apalagi doakan orang lain, bukan doakan untuk kebutuhanmu sendiri. Amin. Amin. Ya. Saya mau kasih tahu bahwa penampian adalah proses pemisahan antara yang berguna dengan yang tidak berguna, antara biji yang berisi dengan sekam. Ingat ya, Yesus berdoa bagi kita supaya imanmu dan iman saya tidak gugur di masa-masa penampian ini. Amin. Saya berdoa, Tuhan Yesus berdoa, seharusnya kita semua saling mendoakan. Tidak ada satupun orang di ruangan ini yang pada perjalanan imannya akan gugur di tengah jalan. Wah, cuma sedikit yang bilang amin. Saudara mau siap gugur di tengah jalan? Saya mau kita semua sampai kepada garis finish. Amin. Sampai garis finish. Ya. Jadi waktu ditampi itu adalah proses antara menyingkirkan yang berguna dan yang tidak berguna, yang berisi dan yang sekam. Dalam konteks rohani, Allah mengizinkan masa penampian ini untuk menyaring dan memurnikan umatnya. Seperti gandum yang ditampi agar sekam itu terlepas. Iman kita juga diuji agar yang sejati itu yang bertahan. Nah, apa yang bisa kita renungkan bersama dengan 2 ayat firman Tuhan ini? Yang pertama,
Penampian adalah bagian dari rencana Allah. Sekali lagi, penampian itu bagian dari rencana Allah. Percayalah, Tuhan tidak selalu menghindarkan kita dari ujian atau pencobaan. Tetapi Dia menyediakan kekuatan untuk saudara dan saya bertahan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Jadi kalau waktu saudara ngalamin cobaan, tekanan, ujian, saudara berdoa, Tuhan, tolong ini Tuhan, singkirkan ini Tuhan, oh lalukan aku ini. Mungkin Tuhan gak jawab. Tapi Tuhan kasih kekuatan melewatinya. Kalau saudara pengertian ngikut Tuhan saudara, iman saudara sampai ke titik ini, puji Tuhan, saudara akan terus bisa kuat ngadepin banyak tantangan. Pernyataan saya bahwa penampian adalah bagian dari rencana Allah itu menunjukkan proses ujian, proses penyaringan, atau pembersihan iman seseorang melalui pengalaman yang sulit atau cobaan yang diizinkan oleh Allah. Jadi itu proses. Untuk apa? Untuk mendewasakan kita. Untuk apa lagi? Memurnikan iman kita. Ya, dalam konteks iman Kristen, ini tidak berarti Allah ingin kita menderita. Tetapi bahwa Dia mengizinkan proses itu untuk kebaikan kita dan untuk pertumbuhan rohani kita. Proses. Jangan cuma mau hasilnya, ikuti proses Tuhan. Ya. Saudara, kalau kita dulu ujian matematika, tiba-tiba langsung dapat jawabannya, nggak ada jalannya, langsung disalahin sama guru matematika kita. Dari mana dia bisa dapat hasilnya? Nggak ada jalannya. Ini pasti ngepek ini. Ini pasti nyontek. Kalau yang betul-betul belajar, yang mati-matian harus ngapal setiap rumus-rumusnya, dia akan jalanin satu-satu prosesnya, penghitungannya. Baru ketemu jawabannya. Kalaupun jawabannya tidak persis yang ada di jawaban gurumu, dia tetap akan benarkan. Saya pernah ngalamin itu. Paling dia tambahin dengan tinta merah di bawahnya jawabannya. Tapi kalau sudah nggak ada prosesnya, nggak ada jawaban penjabarannya, tiba-tiba langsung ada jawabannya, langsung disalahin, saudara. Nggak ada ceritanya. Itu juga dengan iman kita. Nggak ada ceritanya kita jadi hebat, jadi orang yang di dalam pemakaian Tuhan yang terus bertahan tanpa melalui proses-proses itu. Nggak mungkin. Jangan cuma lihat orang dalam pemakaian Tuhan aja, prosesnya saudara harus tahu. Jadi ingat ya, kalau Tuhan izinkan masalah, ujian, pencobaan, itu tujuannya untuk kebaikan kita dan untuk pertumbuhan rohani. Jadi menampi seperti gandum itu menggambarkan proses pemisahan antara yang baik dan yang tidak baik, antara biji gandum yang dipisahkan dari sekamnya. Ini berbicara tentang apa? Ini simbol penyaringan karakter dan iman kita. Tuhan gak mau kita tuh tampak luarnya aja rohani. Tuhan mau karakter kita, iman kita di dalam ini, itu yang kuat. Bukan tampak luarnya.
Lihat, iblis menuntut untuk menguji Petrus, betul nggak? Dituntut. Setiap saudara dan saya, iblis itu masih sampai hari ini nuntut untuk kita diuji. Dituntutnya itu. Tetapi apakah Yesus langsung mencegah? Apakah Yesus bilang gini, iblis, jangan kau, ini murid aku. Kau jangan macam-macam kau. Kau suruh jadikan batu jadi roti, kau ku jadikan roti. Roti ganda ya, Erna ya. Kalau itu terkenal itu. Kalau pulang kampung, roti ganda selalu dicari. Apakah Yesus bilang itu? Tidak. Simon, iblis menuntut kau untuk diuji. Tapi aku berdoa untukmu. Supaya imanmu tidak gugur. Tuhan nggak cegah iblis. Tuhan kuatkan hati Simon. Itu yang paling penting. Ya. Coba perhatikan saudaraku. Yesus nggak cegah, melainkan dia berdoa agar imannya Petrus tidak gugur. Artinya, Yesus tahu penampian itu akan terjadi. Yesus tahu setiap kita punya masa-masanya akan ditampi. Amin. Dan dia mengizinkannya. Kan sudah bukan barang baru ini. Jangankan Petrus, Ayub pun iblis disuruh uji kok. Betul tidak? Sudah ada cerita sebelumnya. Tidak ada yang baru di bawah langit ini. Di bawah matahari ini. Semua sudah pernah terjadi. Jangan bilang persoalanmu yang paling berat. Ada orang-orang terdahulu yang sudah ngalamin jauh lebih berat daripada persoalanmu. Ya, kita aja minta alam kata orang Palembang. Terlalu manja. Tuhan mengizinkan bagian itu jadi rencananya. Untuk apa? Untuk membentuk Petrus menjadi lebih kuat. Dan pada akhirnya Petrus jadi berkat bagi orang banyak. Saudara percaya nggak? Saudara diizinkan Tuhan untuk diuji sama pencobaan, sama masalah-masalahmu. Supaya apa? Supaya itu memuatkan kau. Pada akhirnya kau akan dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Itu tujuannya. Bukan untuk diri kita sendiri, bukan. Saya kasih ilustrasi ya. Bayangkan seorang petani yang memanen gandum, setelah dipotong, apa gandumnya langsung dimakan? Ada orang motong gandum atau motong padi, langsung makan. Nah, makanlah. Nggak ada ceritanya. Ya harus ditampi. Tampi itu seperti apa? Tampi itu bukan hanya yang tampi beras itu, bukan. Kalau tampi gandum, dia itu dipukul. Dikibas-kibaskan. Agar apa? Sekam yang ringan terpisah dari biji yang berisi. Proses ini keras memang. Tetapi ini perlu supaya hasilnya murni. Demikian juga dengan iman kita, perlu ditampi. Lewat tekanan, lewat kegagalan, lewat ujian. Amin. Tapi justru melalui proses itulah yang palsu akan terungkap dan yang sejati akan dimurnikan. Seperti Petrus yang sempat menyangkal Yesus, namun akhirnya dipulihkan, betul nggak? Dan apa yang terjadi sama dia? Dia jadi pemimpin utama gereja mula-mula. Orang yang gagal loh. Orang yang nyangkal Yesus loh. Tapi Tuhan gak pernah gagal dengan rencananya. Tapi untuk sampai ke situ, diuji dulu. Ditampi dulu. Gagal dulu. Ingat, gagal itu, kegagalan kita itu uang sekolah dalam kehidupan kita.
Ya, kemarin Ibu Irma ngomong sama saya, Bang, uang sekolah Josephine naik lagi. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting kita tahu sekolahnya mutunya sekarang lebih baik. Sama, kegagalan kita mungkin bisa lebih banyak. Tapi enggak apa-apa. Tuhan punya berkat lebih besar nanti. Tuhan punya rencana lebih besar. Jangan dipikir kegagalan adalah akhir dari perjalanan kita. Kegagalan justru adalah langkah awal kita untuk bangkit dan menjadi lebih kuat untuk maju. Jadi saya percaya Bapak Ibu, penampian bukan tanda Allah meninggalkan kita. Siapa yang percaya penampian, masalah, pencobaan, ujian dalam hidup kita bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tapi itu bagian proses pemurnian untuk maksud yang lebih besar. Sekali lagi, untuk maksud yang lebih besar. Amin. Yesus tidak menjanjikan kita bebas dari masa penampian, tetapi ingat, Dia berdoa dan menyertai kita di dalam proses itu. Ada satu kutipan bagus dari Charles Spurgeon. God allows us to be tested, not to destroy us, but to display the genuineness of our faith. Tuhan mengizinkan kita diuji bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk menunjukkan keaslian imanmu. Imanmu itu asli nak. Kalau kau kelihatannya seperti orang beriman di gereja, tapi ketika ngadepin tantangan kau langsung loyo, kau langsung patah semangat, kau langsung mundur. Disitulah ketahuan imanmu palsu. Jangan di gereja haleluya, di rumah halelupa. Yang paling penting itu bukan dilihat manusia, tapi dilihat Allah. Amin. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu. Amin. Dan ujungnya apa? Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Saudara, semua ujian iman kita, tujuan akhirnya adalah untuk kemuliaan Dia. Bukan untuk kita, bukan. Nggak ada ceritanya kita. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus. Semua tentang Tuhan, bukan tentang kita kok. Itu yang pertama. Yang kedua, penampian mengungkapkan apa yang ada dalam hatimu. Coba lihat Ibrani 12 ayat 26 dan 27. Waktu penampian, ingatlah firman ini. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. 27, ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang akan dapat diguncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap. Apa yang tidak
tergoncangkan. Ayat ini berbicara tentang goncangan atau penampian rohani, penampian iman kita, itu proses di mana Allah mengizinkan segala yang tidak kokoh, tidak murni, tidak sejati dalam hidup kita, tergoncang dan runtuh. Supaya runtuh yang gak murni, motivasi yang gak murni, ngikut Tuhan hanya untuk berkat, ngikut Tuhan hanya untuk yang baik-baik saja, runtuh. Ternyata ngikut Tuhan itu butuh komitmen sampai mati. Amin. Makanya gereja mula-mula walaupun dianiaya dengan sangat hebat, mereka tidak ada lagi satupun yang menyangkal Yesus. Amin. Tujuannya bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk menyisakan hal-hal yang murni, yang sejati, yang tahan uji. Yaitu iman kita yang teguh, hati kita yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Pernyataan bahwa penampian akan mengungkapkan apa yang ada dalam hati saudara, itu berarti saat kita menghadapi guncangan, tekanan, krisis, isi hati kita yang sebenarnya akan muncul. Apakah kita sungguh percaya? Apakah motivasi kita itu murni? Apakah kita setia sama Tuhan? Di situ muncul. Saudara harus tahu, penampian itu adalah cermin batin kita. Bukan untuk menciptakan sesuatu yang baru, tetapi justru untuk mengeluarkan apa yang sudah ada di dalammu. Baik itu yang baik ataupun yang buruk. Tujuannya itu. Siapa yang percaya yang terguncangkan akan hilang? Yang terguncangkan akan hilang. Tetapi yang tidak terguncangkan, itu akan tinggal tetap. Apa yang tinggal tetap? Kasih. Apalagi? Iman. Apalagi? Pengharapan. Kalau itu betul-betul sejati dalam hidup kita, itu akan terus berdiri. Tidak akan goyah. Kan tadi kan kita nyanyi lagunya. Lagu pujian yang pertama tadi. Ya. Saudara, iman kita tidak akan goyah kalau yang muncul itu yang sejati. Yang guncang itu pasti runtuh. Pasti runtuh. Yang guncang pasti runtuh. Ya. Siapa yang pernah tahu emas kalau dimurnikan dengan api yang dipanaskan terus? Seorang pandai emas, seorang pembuat emas, dia itu memasukkan logam emas itu untuk dimurnikan, itu apinya dipanaskan terus. Supaya apa? Apa yang jadi campuran di dalam logam emas itu keluar nanti, muncul di permukaan. Saudara harus tahu, ketika ujian datang, pencobaan datang, muncul keluar itu yang gak murni dari hati kita. Muncul dia. Campuran yang tidak murni akan meleleh dan dia akan muncul di permukaan. Ya. Saya percaya Tuhan itu ya mengajarkan kita dari pandai emas ini. Emas tidak dimurnikan dengan kata-kata, tapi dengan panas. Iman kita juga bukan cuman, aduh, kuatkan iman Tuhan, kuat Tuhan, aku kuat. Enggak. Ketika masalah datang, ketika dipanaskan Tuhan dengan pencobaan datang, ujian datang, sakit penyakit datang, di situ baru keluar yang tidak murni. Kau nggak bisa
nguatkan iman itu cuma dengan kata-kata, nggak bisa. Perlu yang namanya ujian, cobaan. Yang diizinkan Tuhan. Baru dia keluar. Yang nggak murni itu keluar. Nggak bisa. Apakah Ayub selama ini dengar kata-kata yang banyak nggak tentang Tuhan? Hah? Tapi setelah dia ngalamin, dia bilang apa pada akhirnya? Dulu hanya dengar dari orang. Jadi kalau imanmu mau murni, mau benar, jangan cuma dengar khotbah dari orang. Konsumsi sendiri, nanti ada waktunya Tuhan uji imanmu. Ketika kapan? Masalah datang, kesulitan ekonomi datang, sakit penyakit datang, di situ mulai muncul. Dan waktu itu muncul, kau masih tetap kuat, kau masih punya kekuatan, Tuhan tolong kau untuk lewatin itu. Makanya akan terjadilah pernyataan seperti Ayub nyatakan. Dulu aku hanya dengar dari orang saja tentang kau, tapi hari ini mataku melihat, menyaksikan langsung. Artinya apa? Dia ngalamin Tuhan. Saudara mau hanya cuma iman kata-kata, atau saudara punya iman yang kau alami sama Tuhan? Kita harus sampai ke situ, saudara. Jangan cuma sebatas kata-kata. Ya. Kita heboh kan waktu pemilihan presiden, omdo, omon-omon. Kita nggak mau iman kita cuma omon-omon. Iman kita itu nyata karena kita ngalamin Tuhan. Kapan kita ngalamin Tuhan? Ya waktu kau ngalamin ujian, waktu kau ngalamin sakit, waktu kau ngalamin masa-masa krisis dalam hidupmu. Disitulah sebenarnya Tuhan ada untukmu. Tuhan beserta dengan kau, Tuhan menguatkan kau. Tuhan izinkan air matamu tertumpah dan kau memiliki kesadaran bahwa kau butuh Tuhan lebih daripada sebelum-sebelumnya. Disitulah sebenarnya letaknya. Bukan sesuatu yang vibe, heboh, hype gitu loh, ikut Tuhan. Euforia sesaat, acara-acara yang megah. Bukan, waktu kau sendiri, waktu kau ngalamin banyak masalah. Disitulah sebenarnya ujian imanmu sesungguhnya. Ya. Dan saya percaya penampian bukan untuk menjatuhkan kita, tapi untuk menyaring dan memperkuat apa yang ada di dalam kita. Saat kita tergoncang, perhatikan apa yang ada dalam hatimu. Saat hatimu terguncang, apa yang muncul dalam hatimu? Kemarahankah? Keputusasaan? Atau justru iman dan penyerahan diri? Kalau ketika masalah datang, ujian datang, pencobaan datang, kalau kita kecewa, kita marah, disitulah ketahuan apa yang gak murni keluar dia. Tapi makin banyak cobaan, ujian, pencobaan, masalah-masalah berat dalam hidupmu, kau malah bertambah berserah sama Tuhan. Kau semakin sujud menyembah kepada Tuhan. Kau semakin memuji-muji Dia. Disitulah terbukti bahwa imanmu itu murni. Kau ngikut Tuhan bukan hanya untuk yang baik-baik saja. Dan saya percaya iman yang murni akan tinggal tetap, yaitu kasih, iman dan pengharapan. Awi Tozer katakan ini, trials do not make a man, they reveal what he is. Ujian tidak membentuk seseorang, tetapi menunjukkan siapa dia. Siapa saudara di dalam Kristus itu teruji waktu adanya masalah dalam hidupmu. Amin. Kalau
di panggung sih, kalau di acara-acara yang heboh-heboh, hamba Tuhan sih semuanya bisa kelihatan hebat diurapi, tapi kehidupan dia sesungguhnya kapan? Siapa yang tahu? Halo? Orang yang kelihatannya luar biasa di gereja, tapi dalam kehidupan sesungguhnya siapa yang tahu? Nggak banyak yang tahu. Selain Tuhan, ya orang-orang terdekatnya. Kalau dia sudah berkeluarga, ya istri, ya anaknya, betul nggak? Atau saudara-saudaranya, betul nggak? Di situ yang tahu. Jangan sampai kita ini kelihatannya luar biasa di mata banyak orang, tapi ternyata di kalangan orang-orang terdekat kita, kita ini nggak bedanya dengan monster. Kehadiran kita justru membuat orang lain takut. Tapi biarlah kehadiran kita sungguh-sungguh kehadiran yang apa adanya. Kita bisa saling terbuka satu dengan yang lain. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Amin? Bisa terbuka, ngomong apa adanya. Tidak takut untuk dihakimi. Tidak takut untuk disalah mengerti. Murni hati kita. Siapa di sini ibu-ibu ketika sudah beli emas, ternyata pas saudara cek dari toko ngakunya sekian persen emasnya, ternyata emasnya kadarnya jauh di bawah itu. Marah nggak? Protes nggak? Jangan kelihatannya emas, ternyata imitasi. Halo? Jangan jadi orang Kristen yang kelihatannya luar biasa tampak luarnya, tapi ternyata palsu imannya. Nggak penting penampilan yang begitu heboh-heboh tuh, nggak penting. Yang paling penting hatimu murni, imanmu murni, ya, pengharapanmu murni di hadapan Tuhan. Yang ketiga, dari cerita ini kita tahu Yesus berdoa bagi kita saat kita di masa-masa ujian, di masa-masa penampian. Roma 8 ayat 34 katakan apa? Kristus Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pengantara bagi kita. Betul tidak? Bahasa pengantara itu intercession. Intercessor. Pendoa syafaat itu kan dibilang intercessor. Pengantara. Halo? Ketika kita ngalami penampian, ujian hidup, kita kan sering merasa apa kalau lagi banyak masalah? Kita sering merasa apa? Seringkali yang terjadi. Merasa sendiri, merasa lemah, betul nggak? Merasa apa lagi? Nggak berdaya. Ya dulu lagi banyak harta, lagi banyak duit. Ada gula, ada semut katanya. Banyak teman kita datang semua, yang bukan saudara pun ngaku saudara. Gila lagi banyak masalah, lari galau. Betul nggak? Dan waktu itu kita seringkali merasa kita sendiri. Kita merasa lemah, kita merasa nggak banyak orang yang betul-betul peduli sama kita. Tapi kebenaran yang luar biasa adalah ini. Yesus tidak pernah tinggal diam. Ia mendoakan kita. Ia menjadi pengantara kita di hadapan Allah Bapa. Yesus tidak hanya menyelamatkan kita di masa yang lalu, tetapi ia secara aktif terlibat sampai hari ini. Sampai sekarang. Dia berdoa, dia membela kita di hadapan Bapa. Kalau Ibrani 7 ayat 25 itu mengatakan apa? Ia sebagai imam besar agung. Dan Yesus selalu hidup. Saya sekali lagi mau kasih tahu, Yesus selalu hidup untuk membela kita. Dia selalu jadi pembela kita. Terutama saat-saat kita terguncang, saat-saat pencobaan, kekecewaan, bahkan waktu kita jatuh dalam dosa sekalipun. Dia tetap bela kita.
Sama seperti yang dia lakukan terhadap Petrus. Saudara pikir Petrus sebagai rasul beda dengan kita? Enggak. Sama. Yesus kan disangkal oleh Petrus, betul nggak? Pertanyaannya, berapa kali kita nyangkal Yesus? Mungkin nggak secara langsung, tapi ketika ada masalah, kita lebih mencari jalan lain daripada jalannya Tuhan. Bukankah itu sama dengan menyangkal dia? Menyangkal kekuasaannya, menyangkal caranya, dan kita pikir kita punya cara lebih baik. Halo? Saya percaya hari ini kalau iman saya tidak gugur. Selalu saja setelah ada masalah, kita dipulihkan Tuhan. Kita dilewati masalah itu. Percayalah, itu semua karena Dia jadi pengantara kita. Bukan karena hebatnya kita. Siapa kita ini? Hanya debu. Nggak ada daya upaya kita. Di luar aku kamu nggak bisa buat apa-apa, kata Tuhan. Nggak bisa. Ya. Kita mungkin jatuh, tetapi saya percaya kita tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Karena ada pribadi yang tidak pernah berhenti mengingatkan Bapa tentang kita. Yesus sendiri. Kan Yesus bilang kan, Bapa bekerja sampai hari ini. Aku pun demikian. Dan Dia berharap kita semua juga bekerja untuk Dia. Amin. Jangan dipikir Yesus sudah di sorga tuh santai-santai dia. Enggak. Dia tetap membela kita loh. Dan saya bersuka cita dengan kenyataan ini. Saya bisa bayangkan gini ya, kalau di ruang sidang itu kan ada pengacara ya. Saudara percaya nggak Yesus itu pengacara pribadi kita? Seperti pengacara pribadi kita. Bayangkan waktu kita ada di ruang pengadilan, tuduhan mulai dilayangkan atas dirimu. Semua kesalahan masa lalumu diungkapkan. Kelemahan-kelemahanmu, kegagalan-kegagalanmu dibukakan semua di hadapan hakim itu. Kamu merasa nggak punya harapan. Tapi kemudian seorang pengacara berdiri, bukan orang biasa, tapi anak hakim itu sendiri. Dan dia berkata, ya dia bersalah, tapi aku telah bayar lunas semua kesalahannya. Aku berdiri di sini untuk membela dan mendampingi dia. Aku percaya dia akan bangkit dan dia akan menang. Saudara percaya enggak? Saudara percaya enggak dia itu seperti itu? Saudara percaya enggak Tuhan Yesus sampai hari ini berharap engkau terus bangkit ketika kau jatuh dan engkau akan tetap menang pada akhirnya? Bukan jadi orang-orang kalah. Demikian juga Yesus di sorga. Dia jadi pembela kita yang tidak pernah gagal. Di masa-masa penampian, saat kita merasa paling rentan, paling lemah, paling tidak berdaya. Ingat, Yesus tidak pernah menuduh kita. Yesus gak pernah nuduh kita. Dia berdoa bagi kita. Dia menopang kita. Jadi waktu saat kita diuji, ingat bahwa kita tidak pernah sendirian. Amin. Nggak pernah kita sendirian. Ada pribadi yang selalu saja sedang menyebut namamu di hadapan Allah. Masa kita bisa nyanyi lagu didoai, buku dengar, ada namaku di itu aja kita sudah rasanya kita dibela ya di hadapan Tuhan oleh mama kita, betul nggak? Apalagi kalau mama kita betul-betul pendoa syafaat, betul nggak? Nggak sadar ada pembela sepanjang masa. Mama kita bisa meninggalkan kita, betul nggak? Tapi dia nggak pernah tinggalkan kita.
Saudara, kalau saudara nanti renungkan sendiri di rumah, coba ambil waktu, tutup matamu dan bayangkan ketika kau lagi banyak masalah, ternyata di sorga sana ada Yesus yang bela kita terus. Coba perhatiin saya. Kalau Yesus saja yakin kau bangkit dan kau pasti menang, masa kau sendiri gak yakin? Nggak banyak yang bilang amin. Sekali lagi, kalau Yesus saja yakin kau bangkit dan kau pasti bisa menang, masa kau sendiri nggak yakin kau bisa menang? Paling enak itu kita starting dari posisi lebih daripada pemenang. Karena kalaupun kita jatuh, kita tahu ada yang pegang tangan kita. Dan tangan itu bukan tangan yang lemah, tangan yang kuat, yang selalu saja mengangkat kita dan menyuruh kita kembali ke dalam pertandingan. Amin. Jadi ingat ya, waktu ada masalah, ada masa-masa sulit, ingat Yesus nggak nontonin kamu. Dia menopang, dia membela, dia menguatkanmu dengan doa yang penuh kasih dan penuh kuasa. Dia yang berdoa kok. Betul tidak? Kalau kita yakin, kita didoakan hamba Tuhan aja kita yakin ada kuasa, betul nggak? Kita didoakan mama kita yakin ada kuasa. Apalagi kalau dia yang berdoa bagi kita. Yakin nggak? Yakinlah. Doa Yesus adalah jaminan kekuatan rohani bagi kita yang percaya. John Calvin katakan gini, Christ intercession is the guarantee that even in our deepest trial, we are not abandoned. Syafaat Kristus adalah jaminan bahwa bahkan dalam pencobaan terberat sekalipun, kita tidak ditinggalkan. Saya percaya orang yang bisa dapat pernyataan kayak gini ya, adalah yang orang yang betul-betul mengerti isi hati Tuhan. Bagi saya orang-orang yang sampai kedalaman gitu ya pengertiannya itu orang-orang keren, orang-orang yang luar biasa. Makanya apapun yang jadi tulisan mereka, pengajaran mereka, sampai hari ini dibaca orang. Dan itu jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Dan yang terakhir, tujuan akhir penampian. Tujuan akhirnya, ini sangat penting, garis bawahin. Tujuan akhir penampian adalah untuk menguatkan orang lain. Jelas sekali tadi ayat yang ke-32 dari Lukas 22. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur dan engkau, perhatikan, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saya kayaknya pernah nanya ya sama Mami dulu ya, tahun 70-an terkenal kan lagu Insaf lah kan. Ya Mami ya, lagu dangdut kan, lagu gambus ya kalau doang dulu bilangnya, insaflah. Saya sering dulu waktu kecil denger lagu itu, kalau puter Gema Mutiara, itu kan radio di Pelaju kan, Gema Mutiara itu. Lagu itu sering sekali tengah-tengah malam itu. Mungkin orang mau disuruh insaf semua seluruh dunia. Yesus menyampaikan ayat ini, pernyataan ini kepada Simon Petrus sesudah atau sebelum masa penampian? Sebelum.
Apa masa penampian dia? Dia nyangkal Yesus 3 kali. Betul? Betul nggak? Tapi lihat, Yesus melihat melampaui kegagalan Petrus. Yesus melihat melampaui kegagalannya Pak Hanes. Yesus melihat melampaui kegagalannya Pak Aming. Yesus melihat melampaui kegagalannya siapapun kita. Yesus tahu kok kita bakal gagal. Coba bilang sama sebelahmu, kalau kau pernah merasa gagal, Yesus sudah tahu. Ia memberikan misinya setelah ia dipulihkan, yaitu apa? Kuatkanlah saudara-saudaramu. Itulah misi Yesus untuk Petrus. Dia tahu Petrus akan gagal, tapi kalau kau insaf Petrus, kuatkanlah. Dengan kata lain, tujuan penampian bukan hanya tentang diri kita pribadi, tapi juga supaya kita dapat menjadi alat Tuhan untuk menguatkan orang lain. Pengalaman kita yang sulit harusnya menjadi kesaksian hidup yang bisa menolong orang lain yang sedang jatuh, sedang gagal, atau sedang bingung. Saya kasih kata-kata ini, rasa sakit kita bisa jadi kekuatan bagi sesama kita. Apa yang sakit yang pernah kita alami, ketika kita sudah lewati itu bersama dengan Tuhan, itu jadi kekuatan bagi orang lain. Siapa contoh hebat orang yang mengalami penampian tapi justru nolong orang banyak? Siapa? Siapa yang paling ingat? Yang saudara paling ingat siapa? Selain Yesus ya, siapa? Siapa? Yusuf. Siapa lagi? Yang punya bayangan siapa? Di masa-masa paling kelam dalam hidupnya, di masa-masa paling sulit dalam hidupnya, di masa-masa dia seperti anjing yang dikejar-kejar, Daud itu dikejar bukan oleh orang yang gak dia kenal. Dikejar oleh rajanya dewe. Orang yang paling dia hormati, orang yang paling dia kasihi, orang yang paling dia layani. Tapi gara-gara iri hati, dikejar-kejar Daud seperti anjing, saudaraku. Waktu dia habis digat, dia dikejar lagi, dia lari. Masuk kemana? Gua Adulam. Di Gua Adulam ketika dia takut, ketika dia gemetar, ketika dia di ujung tanduk nyawanya. Ketika dia cemas dengan kehidupan dan masa depannya. Apakah Tuhan berhenti sampai di situ? Tiba-tiba datang 1, 2, 100, 200, 400 orang. 400 orang yang dikejar-kejar utang, orang-orang yang ditolak sama keluarganya, orang-orang yang punya krisis secara sosial, orang-orang yang gak dianggap, orang-orang yang termarginalkan, datang kepada Daud. Dan Alkitab mengatakan Daud memimpin mereka. Daud melayani mereka. Dan saudara bisa baca Mazmur 57 itulah yang diajarkan Daud kepada 400 orang itu.
400 orang yang bermasalah ini pada akhirnya jadi pahlawan-pahlawan Daud. Saudara percaya nggak persoalan hidupmu yang kau anggap sudah paling berat dalam hidupmu, tapi kalau kau masih yakin Tuhan beserta engkau, kau masih yakin Tuhan masih berdoa bagimu, kau yakin Tuhan masih melakukan banyak perkara untukmu, percayalah engkau akan dipakai Tuhan dengan masalahmu itu justru untuk memberkati orang-orang yang lebih banyak masalahnya. Wah, ada yang bilang amin ini ceritanya. Maunya hidup bagi diri sendiri ini susah nih kalau hidup orang Kristen maunya bagi diri sendiri. Kemarin saya tanya tuh sama satu ibu-ibu, sama satu pengusaha. Bu, seandainya ada 400 orang bermasalah, Bu. Lagi banyak utang, gak kate gawe, diusir keluarganya, datang ke perusahaan ibu. Minta tolong, Bu, aku nak gawe di sini, ajari aku jadi wong sukses. Ay, berhentilah, aku panggil damkar suruh ngusirnya. Nah, ngapa nak panggil polisi, Bu? Ah, polisi payah katanya. Kacau nih. Sekarang pengusaha lebih percaya damkar. Saya ketawa ngakak-ngakak sama dia lagi sama kumpulan teman-temannya dari Jakarta. Saya kan goyon-goyonin dia. Kemarin habis saya khotbah tentang Daud. Dia bilang, weh keren ya pastor cerita tentang Daud itu ya. Iya keren. Kalau aku tidak sanggup pastor, panggil damkar tuh lah. Tapi Tuhan itu ajaib ya. Daud nggak ngeluh saudaraku. Halo, dia masih dalam penampian betul nggak? Dia ngeluh nggak? Enggak. Bisa nggak dia ngeluh? Datang 400 orang yang kacau beliau itu. Bukan kacau balau lagi, kacau beliau. Bisa gak dia ngeluh sama Tuhan? Oh Tuhan, urusan aku belum selesai Tuhan. 400 orang datang ini. Nak minta tolong, nak dipimpin galau ini. Nak minta ajari. Tapi Daud gak gitu. Daud most welcome. Yuk, kita cari Tuhan sama-sama. Yuk, kita cari solusinya dari Tuhan sama-sama. Yuk kita nyembah Tuhan. Saya ketika masa penampian, kalau kau sadar Tuhan mau pakai engkau, akan datang orang-orang yang seperti itu. Kau akan menguatkan banyak saudara-saudaramu. Kau akan dipakai Tuhan untuk menjadi alat di tangannya. Alat yang heran. Kita tahu kan, kalau orang mantan pasien, ya, bayangkan seorang pasien yang hampir meninggal karena penyakit berat. Dia kan tahu rasa takutnya, betul nggak? Betul tidak? Dia kan tahu rasa sakitnya. Dia tahu rasa tidak berdaya. Tapi setelah dia sembuh, dia memutuskan untuk jadi relawan, untuk menolong pasien yang lain. Dia bisa nggak berkata sama pasien itu, aku tahu apa yang kau rasakan. Aku pernah ada di tempatmu. Tapi aku percaya, kamu juga bisa bangkit sebagaimana aku sekarang bangkit dan sehat. Saudara mau dipakai seperti itu? Mau? Siapa yang mau? Angkat tanganmu. Petrus jatuh sangat menyakitkan. Dia menyangkal guru, tuannya, sahabat terbaiknya, pastornya, terkasih, Yesus. Tapi waktu dia sudah dipulihkan Tuhan, kita baca Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, apa yang terjadi? Petrus justru dipanggil Tuhan kembali untuk menjadi pemimpin utama gereja mula-mula. Dan waktu di Kisah Para Rasul 2, dia khotbah di depan ribuan orang. Orang-orang bertobat. Karena apa? Karena dia pernah ada di posisi orang-orang berdosa itu. Menyangkal Yesus. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Saya tutup di sini. Jangan malu dengan masa lalumu atau ujian yang pernah kau lewati. Tuhan bisa pakai itu untuk menolong orang lain. Saat kamu sudah pulih, saat kamu sudah dipulihkan Tuhan, dikuatkan Tuhan, carilah orang lain yang lemah dan kuatkan mereka. Ingat, pengalamanmu bisa menjadi pengharapan bagi orang lain. Amin. Pengalamanmu bersama dengan Tuhan bisa jadi pengharapan bagi orang lain. Tuhan tidak hanya memulihkan kita untuk diri sendiri. Ia memulihkan kita supaya kita jadi saluran berkat, kekuatan, kasih kepada orang lain. Jadi tujuan akhir dari penampian bukan hanya pemurnian pribadi, bukan. Tapi juga pelayanan dan juga kasih kepada sesama. Kita diuji, kita dipulihkan, dipakai untuk menguatkan orang lain. Kesaksian hidup kita, ya, yang sudah ditampi Tuhan, percayalah, itu akan menjadi kekuatan bagi gereja. Gereja Tuhan akan kuat ketika berisikan orang-orang yang sudah ditampinya dan menjadi kesaksian. Amin. Oswald Chamber katakan ini, the purpose of being sifted is to become a blessing to others who are being sifted. Tujuan penampian adalah menjadi berkat bagi orang lain yang sedang ditampi dan diuji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau masa-masa ini kau merasa kau sedang ditampi Tuhan, itu bukan tanda Allah meninggalkan kau, tapi tanda bahwa Dia sedang memurnikan kita. Iman yang diuji, dengar baik-baik, iman yang diuji adalah iman yang bernilai. Sekali lagi saya bilang, iman yang teruji adalah iman yang bernilai. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Dan saya percaya, mari kita jalani masa-masa penampian kita dengan tekun, sebab Dia yang memulai segala sesuatu pasti menyempurnakannya. Ayat kunci Yakobus 1 ayat 2-4. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu jadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Ini ayat powerful. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Mari kita tutup semua Alkitabnya, kita akan menyembah